Shalom semua, welcome back to our podcast dari SIB Petaling Jaya. Podcast ini berkaitan dengan Ministry 2024 Recap, di mana kami akan interview seseorang teman yang spesial ya pada hari ini. Saya sebagai co-host Anda Gabriel dan saya Rudil Genix sebagai host kamu. ya, pada hari ini kami ada tetamu yang sangat-sangat spesial ya. Ya. Dia sangat ganteng, Anda boleh lihat sendiri. Yeah. Oke, boleh perkenalkan diri. Oke, hai semua. Nama saya Kasmin Daniel dan ya saya berasal dari Sabah, melayani di SIB Petaling Jaya. Itu Dan saja. pernah untuk pelayanan kamu? Saya melayani ataupun peranan saya sebagai ketua PPP SIB Petaling Jaya dan peranan saya sebagai ketua PPP SIB Petaling Jaya. Dan saya melayani dalam beberapa pelayanan seperti backup singer dan pelayanan-pelayanan yang berkaitan. Wow, Iya, itu fleksibel dia sangat. pelayanan dari Kasmin. Sungguh luar biasa ya. Ya. Nah, Kasmin, tadi kamu ada cakap tentang pelayanan Ignite kan? Ya, Sebenarnya apa itu Ignite? so Ignite ini sebenarnya adalah rename daripada PPP ataupun pelayanan pemuda-pemudi SIB Petaling Jaya. Dan Ignite nih PPP ditukar digubah kepada Ignite sebab Ignite lebih menunjukkan igniting people, you know, igniting people untuk lebih bersemangat melayani Tuhan lah. Macam kalau Ignite ini kan macam api, kasih apikan lagi. Itulah maksudnya Ignite. Kenapa? Ya, Menyemarakan api. yes. Ignite. Ya. So macam bakar semangat lah begitu. Correct. Oh, Betul. Oke. Wah. Untuk young adult, student termasuk? Ya, Ignite ini melingkupi semua, yang adult dengan student sekali. Wow. Ya. Wah, oke. Sebelum itu Kasmin, kami nak tanya dulu tentang pekerjaan kamu lah. Kamu bekerja dari hari berapa sampai ke hari berapa? Thank you. Oke. Sorry. So saya bekerja sebagai technical service engineer dekat Engineer. ya Chinese company Sungrow, ya itu macam solar company solar. Dan ya saya bekerja dari Isnin sampai Jumaat. Jumat. Ya, Sabtu Isnin. tidak kerja. Sabtu kerja tapi kami ada rotation untuk kerja lah. And then ya kerja sampai jam 7 sampai jam 4 petang. 7 pagi 4 petang. Itu saja. Gabriel, dia kata tadi bekerja sebagai engineer kan? Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Bukan semua orang boleh kerja sebagai engineer. Itu pekerjaan yang saya rasa antara pekerjaan yang sangat susah ya. Jadi most of my friend juga lah dekat hostel. Diorang study engineering sampai subuh jam 3. Ya, Sebab pengiraan diorang, luar biasa. saya pun tidak dapat angkat lah kalau saya. Boleh. Jadi Kasmin, dalam pekerjaan kamu rasa ada terbeban juga lah? Ataupun kau ambil secara chill-chill? Dalam pekerjaan, semua pekerjaan ada susah dan senang dia. Yang pasti kesungguhan dengan kau punya apa orang bilang passion. What is your patience? Itu yang kau tidak akan pikir sangat kesusahan tuh, sebab ya semua orang mau duit dan I follow my patience macam tu. Bagus sekali. Ya. Sudah bekerja dari Isnin sampai hari Jumat. Kadang-kadang hari Sabtu. Mesti penat kan? Oh penat. Wah. Kadang-kadang Persoalan kami ini sebagai host, Ya. kamu sudah penat. Macam mana pada hari Ahad? Kenapa kamu dapat angkat? Apa sebenarnya kamu punya motivasi ini? Hari Ahad kamu. Kebanyakan orang cakap, ada yang saya dengar memang sudah satu macam aktiviti yang biasa kita buat kan. Oh, rutin lah, rutin. Ya rutin lah orang bilang. Maksudnya rutin, aktiviti itu sudah jadi rutin. Tapi sebenarnya yang kita kena tahu kita punya peranan dan tujuan dekat dunia ini. Oke? Kita hidup kejap saja. So, kita datang di gereja pun buat apa? Kita melayani Tuhan kan. Ya itulah tujuan kita. Kita mau melayani, kita mau menjadi alat Tuhan lah. Ya itu yang menginspirasikan ataupun memotivasikan saya untuk tetap melayani. Wah, motivasi. Ya. Ayat apa tadi? Boleh simpulkan? Yang memotivasikan saya untuk melayani pada hari Ahad
adalah untuk Tuhan. Sebab kita hidup untuk Tuhan kan, kita kena tahu kita punya peranan ataupun tujuan kita dekat dunia ini. And then itu yang memotivasikan untuk saya datang beribadah, tetap datang untuk beribadah, bersekutu bersama. Macam itu. So dalam plan kamu Ignite nih, apa aja kamu buat? Oke, dalam pilihan Ignite Me, saya sejujurnya masih baru, but yang kami buat adalah mostly to activity muda-mudi. Oke, lebih kepada pembangunan mudi di SIB Petaling Jaya lah. Ya, kalau mau boleh fikirkan apa saja activity. Dan to be honest, as a new leader, saya masih explore. Dan kalau saya ingat untuk ketua PPPP yang lepas, dia orang memang agak bagus. Dan hopefully di SIB Petaling Jaya ini kita semua dapat bertumbuh bersama. Ya. Sebagai contoh activity muda-mudi dekat SIBPJ ini apa? Activity Ignite. Iya. Oke, saya katakan Ignite. Seperti yang memang kami akan buat 2 kali setiap bulan adalah ibadah PPP. Ibadah. Yes, ibadah PPP yang akan dibuat pada minggu kedua dan keempat pada setiap bulan. Wow. Ah. Saya dengar-dengar ada something pasal session. Apa session kena panggil nama tu? Kami panggil tuh Ignite Sessions. Oh, Yes, Ignite Session. Oh. Yes. So, kami mau tanya sedikit lah. Banyak kan muda-mudi dekat Ignite nih sebab kamu single kan? Kenapa? Macam kami masih single nih. PPP dalam SIB Petaling Jaya nih ramai. Oke? Ramai. Mostly perempuan lelaki. Saya tengok balance. Ya, perempuan lelaki. Tidak yang sebelah lah, ramai lelaki ataupun ramai perempuan. Cukup Ya, satu orang balance. satu lah. Oke. Kami ada satu soalan lagi untuk berkaitan topik motivasi ini kan. Oke. Ada satu orang tokoh kah di dalam hidup kamu di mana kamu inspired dari dia dan membuatkan dia menjadi contoh teladan bagi hidup kamu sekarang? Siapa-siapa tokoh? Salah satu tokoh. Siapa sajalah tokoh? Siapa-siapa sajalah. Mungkin kamu inspired dari bapak kamu atau abang kah? Siapa-siapalah, kakak. Ataupun idol kamu Joan NI. Oke. Saya tidak pikir tokoh. Kalau saya cakap Jesus lebih. Boleh. Haleluya. Oke. Tokoh dalam Bible kah ataupun tokoh dalam kehidupan seharian Terpulang kah? kepada kamu. Yang Siapa yang lepas-lepas. paling membuat kamu inspired untuk melakukan benda-benda yang kamu lakukan pada hari ini? Oke. Ya. Oke, to be honest, berbalik kepada kepercayaan kita yang asal. Oke, bagi saya inspired by what Jesus do in our life. Dia akhirnya kan dia sampai mati dan tujuan dia untuk menebus kita dari dosa ketika kita masih berdosa. Bayangkan kita sudah jahat kan, banyak buat kejahatan dan dia itu Tuhan. Dia datang dari surga, dia turun ke bumi sebagai anak, sebagai manusia. Dan dia jadi korban, dia jadi sacrifice untuk menebus dosa kita. Macam dosa kita tuh dibayar oleh macam kematian Yesus lah. So, dan apa yang kita buat sekarang ini sebenarnya sangat kecil berbanding dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan lah gitu. Wow. Jadi actually sangat inspire kita semua. Haleluya. Patutlah dapat jadi pemimpin kan, dia punya pengetahuan Alkitabiah. Sudah. Ya, Wah. itu dia ketua PPP SIB Petaling Jaya. Selain daripada itu kami ada satu lagi soalan untuk kamu. Ya. Kami mau tanya kamu kalau sebelum itu kami percaya bahwa kita semua ada cabarannya. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan memang ada sangat-sangat banyak cabaran. Sekarang kami specifically mau tanya apa cabaran-cabaran yang kamu hadapi sepanjang tahun ini dalam pelayanan kamu, atau mungkin ada momen-momen di mana kamu pikir diri kamu sendiri, ya Tuhan saya tidak dapat. Ada momen-momen yang kamu rasa macam kamu mau kasih tinggal sudah pelayanan kamu pada tahun ini? Wah. Ini agak soalan yang
agak dalam juga. Ngam-ngam ada pastusan. No? Oh, Hai. hai dulu lah pas kan. Kiu lah. Coba apa kayak Ro? Oke. Momen yang saya paham tadi, momen di mana saya hampir tidak mau melayani. To be honest, saya belum ada momen yang tuh, tapi momen di mana saya rasa lemah, saya rasa macam tidak semangat ataupun fikir yang I cannot do this. Itu ada. Tapi saya memang always mau melayani. Oke? Cuma momen di mana ketidakyakinan diri itu tidak mampu nih, saya tidak tahu nih. There is a lot of time di mana saya pikir macam itulah. But again, kok kena sahut cabaran juga. Iya. Oke? Sebab akhirnya apa yang saya buat untuk Tuhan juga kan, bukan untuk ditinggal-tinggal orang, my popularity, fame. In the end, we do it for Jesus kan. So, di momen dimana saya a little bit down adalah dimana saya tidak mampu lakukan ataupun execute sesuatu, and saya rasa saya punya fokus ataupun mungkin sokongan ataupun lebih kepada ketidakmampuan, tidak idea untuk melakukan sesuatu macam tu, like to execute your task. And then bagi saya personally mungkin yang hal-hal lain yang boleh buat saya down, mungkin diri sendiri juga lah, kayak tidak cukup ambil risiko. I mean tidak telah apa orang bilang, tidak ambil risiko untuk buat sesuatu. You scared you okay for what people said. You are not more care to what pleasing Jesus. So in the end kan, so pelajaran yang saya pelajari tahun ini lah, we have to please Jesus more compared to people. Gitu. Wah. So antara cabaran dia untuk pelayanan tahun ini is kena judge orang lain lah, cabaran takut kena judge begitu. Not just that, bukan itu saja. Kau punya like karisma atau your ability to do the work ataupun pelayanan kau. Oke. Alright. Bagaimana kalau time management kamu dari segi pelayanan kamu, dan macam mana kamu balance itu dengan pekerjaan kamu? Oke, thank you untuk soalan tuh. Ini saya selalu dapat soalan nih. Pelayanan dan juga time management. Oke. To be honest, saya pun tidak berapa pandai sangat dalam management, and a lot of times saya mess up juga. But again, saya still berusaha untuk menjaga and improve all the time management lah. Oke. Nah, saya coba untuk like push diri untuk menempati masa, but certain times paham lah, 20 menit 30 menit tidak ada. Janji Melayu. Bukan janji Melayu. Bukan. Banyak kali terjadi. Oi. Banyak kali. Tidak juga lah. Saya rasa a few times, but I punctual most of the time. Wah. So bagaimana lah kalau dalam saat pelayanan tu kamu rasa macam lemah? Apakah kamu perbuatkan agar kamu mampu get yourself back up masa kamu sudah jatuh, fell down, and kamu rasa macam saya tidak dapat soal ini? Apakah kamu perbuat supaya kamu boleh dapatkan semangat itu balik, atau discipline yourself so that you can do the pelayanan? Thank you. Ini pun agak, apakah yang saya perlu perbuat, untuk bangkit kembali macam tu lah kan? Apa kamu lakukan setiap kali kamu down? To be honest, banyak benda yang membuatkan kita down. Sama ada daripada sekeliling kita ataupun dari kita sendiri. Sebagai contoh, kita buat dosa. Kalau kita buat dosa, mesti kita malu kan dengan kawan-kawan kita, dengan Tuhan sendiri. Mesti kita, saya tidak layak nih. Ataupun dari sekeliling, tidak mendapat support ataupun apa-apa. Untuk yang tuh, most of the time kalau saya like, atau mau tahu kan, monolog. You talk with God. Ya Tuhan Yesus, saya tidak boleh buat nih. Macam mana nih ya? So most of the time, kalau saya memang down ataupun memang macam tu kan, I will have a monologue
with Jesus. Macam kau dalam internal ataupun dalam fikiran kau saja, di mana orang tidak tahu lah. Cerita So, sama ya, Jesus lah. ya cerita sama Jesus, and you are begging for His wisdom dan juga dia punya support. Orang tidak tahu. So like kau saja Tuhan. Saya bagi kau contoh lah macam ni. Tuhan Yesus, aduh saya tidak dapat tahu buat ni, ataupun saya tidak sempat buat ni, saya tidak dapat support ni, ataupun saya tidak pandai ni, ataupun macam Allah saya jatuh lah Tuhan. Macam mana nih? Mau melayani lagi, macam mana saya mau melayani? Dalam masa yang sama saya berdosa, macam saya kaki saya terkangkang. Satu in this world, satu lagi kaki in this world. Tahu kau jalan macam like kapang orang Sabah cakap like macam macam tu. Paritan. Yes. Yeah. So it's very hard. Ya, cuma itulah yang selalu saya buat. I will have a monologue with Jesus, di mana hanya saya dengan dia. Oke? Sebab saya tahu yang Tuhan selagi kita hidup, itu adalah kesempatan kita untuk apa? Repent, melayani, datang kepada Tuhan. Itu saja. Wah, Ya. puji Tuhan. Ya. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Pribadi yang bahwa sungguh luar biasa kan? Iya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sentiasa ada untuk kita. Di masa kita down, dia selalu ada untuk kita. Mungkin orang-orang di sekeliling kita mungkin terlalu busy untuk dengar masalah kita. So, meluah kepada Tuhan is one of the good ways lah, I think, untuk mengatasi cabaran-cabaran ataupun saat-saat yang kamu down ketika pelayanan. Ya, ini antara cara yang saya rasa sangat bagus lah, yang saya rasa kita semua pun perlu andalkan. So, itu juga indikator atau showing lah di mana pentingnya kita mempunyai Tuhan Yesus di dalam hidup kita dan percaya bahwa whenever things get down, still Tuhan Yesus ada bersama kita. So tidak ada reason untuk kita mau kalah semangat, patah semangat itu semua. Betul. Ya. Haleluya. Saya percaya kamu sudah lalui 2024 dengan sangat hebat. Kan? Mungkin ada beberapa yang kamu sudah belajar dari pelayanan 2024. Boleh kamu sharing? Apa yang saya belajar dari pelayanan 2024? Iya. Mungkin like kau sudah buat pelayanan ini, and then kau dapat something that I will do this in 2025. Mungkin begitu. Oke. Lebih kepada refleksi diri lah. Refleksi diri. Saya boleh katakan apa yang refleksi diri adalah saya sendiri kah ataupun kita semua? Kedua-duanya. Sendiri pun Oke. boleh lah. Oke. Untuk saya diri sendiri lebih kepada fokus kepada pelayanan, and then lebih kepada do the best lah. I think I'm not doing my best to be honest in this. And ada beberapa sebab I just get this task pelayanan. And it's quite challenging, you know. I never have this experience previously. Dan saya boleh katakan diri saya I'm a newborn. Orang cakap yang baru, macam mana gitu. Sebelum itu saya melayani juga, tapi tidaklah ada pelayanan-pelayanan di church. Oke, apa yang saya belajar adalah belajar untuk dibentuk lah. Oke? Belajar untuk mau dibentuk. You know, setiap orang dia ada kekerasan diri sendiri tau. You have your own ego. Kalau ego kau kuat, kau tidak belajar untuk ke depan. Oke, kau kena lembut sedikit. Kau tidak letakkan diri kau, I am higher than others. Macam tu lah. Itu pelajaran yang kau dapat untuk 2020. Iya. Untuk ke semua yang PPP, apa yang saya pelajari adalah I like the collaborative ataupun kerjasama. You know. Kalau macam arang kan, kalau satu saja dia kejap saja dia malap tau apa? Dia malap terus dia apa kan? Tapi kalau banyak arang, we will ignite. Itu akan cipta api. So apa yang saya belajar adalah apa yang saya nampak, we need kerjasama, we need persefahaman. Kita kena belajar untuk menyingkirkan ataupun mengenepihkan perbezaan ataupun kita punya orang bilang kepentingan diri lah. We have to learn to
fokus tujuan yang sama. Berpegang pada tujuan yang sama. Tak kira lah siapa kita dalam muda-mudi ini, muda, tua, pekerjaan apapun. Kita kena satu hati untuk buat pekerjaan yang sama, yaitu kemuliaan Tuhan di tempat ini. Di dunia ini. Macam tuh. So setakat ini kamu berpuas hati lah untuk pelayan kamu 2024 nih. Untuk Ignite. To be honest, saya tidak berapa berpuas hati. Boleh cerita? Saya ada, terima kasih. Sometimes I don't think that I'm doing what I should to do. Untuk saya lah. Dan saya boleh katakan itu salah saya juga. Dan some is the support from surrounding. And then some is mungkin saya tidak capability untuk bekerja sama dengan orang tuh, mungkin saya masih belum dapat lagi. But saya belajar untuk yang tuh, masih belajar bagaimana untuk bekerja sama dengan orang, bagaimana untuk plan dengan orang. Sebab kita ada masa yang berbeza, pekerjaan yang berbeza, skill yang berbeza, fokus yang berbeza. Kita ada pembawaan, orang cakap X factor yang berbeza, tau? Ya, orang bilang. Ya, betul lah. So kamu rasa apa pandangan terhadap Ignite di SIPPJ ini terhadap pelayanan kamu? Adakah ada orang berpuas hati ataupun tidak ataupun sedang-sedang? To be honest, saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya, tapi seperti yang saya cakap tadi, I don't think that itu untuk diri saya sendiri lah. Saya tidak tahu kalau orang lain, tapi I don't think that much. Dia orang berpuas hati. So ya. Dan itulah kalau saya macam untuk planning next year ni, in case saya tidak general idea, sebab kalau bekerja, tapi sebenarnya ini bukan alasan lah. Tapi kadang-kadang saya tidak idea generations. Saya percaya setiap orang ada idea dia. Mungkin Tuhan berbicara dengan Ignite lain. Cakap dengan Hasmin, kalau kena buat activity ini bukan semata-mata activity yang done and go, tapi sesuatu activity yang berimpak. Mungkin saya mungkin next year, kalau saya masih lah, sebab bulan 1 saya dengar ada apa, saya dengar ada apa dia cakap, ada election terbesar saya di Petaling Jaya. Salah satu adalah kalau saya tidak idea, I need to ask, saya akan pergunakan tim ataupun hamba-hamba Tuhan yang sama-sama melayani di tempat ini. Mungkin orang ada idea lah yang lagi bagus. Ask the idea, do it together. Pahamkah? Sebab kita buat untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan juga sama. Bukan untuk saya. Gitu. Benar, untuk kita. Yes. Untuk Tuhan. Oke. Kamu rasa apa event ataupun season yang sangat berimpak untuk tahun ini untuk Ignite lah? Kamu rasa yang sudah memberikan impact? Event saya pikir Ignite session kita pada setiap hari Selasa dan hari Kamis ya. Kita ada aktiviti di luar seperti macam games, all the futsal. Kita sudah buat mungkin sesi bagi badminton. Ya, saya pikir itu bagus, sangat bagus. Tapi macam yang saya cakap sebelum ini, aktiviti itu boleh dibuat. Tapi saya mau yang berimpak, di mana kita belajar, di mana fokus itu Jesus. Macam so I like the Ignite sessions to be continued, sebab dia boleh, kita ada session game-game, tapi kita belajar sikit-sikit juga kan. So I like that. Dan kalau saya punya planning, kalau kita ada aktiviti lain yang bukan hanya sekadar aktiviti pada masa akan datang, tapi untuk membangun ataupun memberi impak kepada setiap individu, I prefer that instead of doing activities. Saya tidak cakap aktiviti petang-petang main badminton itu tidak boleh buat. It's a very good untuk kesehatan kita. Tuhan mau kita sihat mah, kan? Betul. So saya cakap itu, tapi kita kena buat satu activity yang bukan hanya sekadar activity done and go, tapi sesuatu yang berimpak, di mana kita belajar, kita ditegur, dan kita jadi berimpak dalam kehidupan kita lah. Wah. Patut ada terpilih sebagai ketua Ignite kan? Ya. So saya ada soalan terakhir. Baiklah. Apa harapan kamu untuk 2024? Kita ada 2025. 2025. Oke. Kita ada 3 menit terakhir. Oke, harapan saya untuk 2025 adalah supaya pada masa-masa yang akan datang,
semua PPP dekat SIB Petaling Jaya ini kan kita semua bersatu dan tidak ada perpecahan. Saya tidak I'm not too sure if kelompok-kelompok is good. I don't know to be honest, but I prefer kesatuan. Sebab kalau kita tidak, macam yang saya cakap tadi, reply saya tadi, kalau kita tidak mengenepikan ego kita ataupun kepentingan kita, macam-macam tu sajalah. Okay? Kita tidak akan buat satu impact yang betul-betul. Coba kalau kita buat suatu macam bersetuju untuk membuat sesuatu, berbincang untuk melakukan activity yang lebih berimpak, itu akan lagi memberi kesan kepada kita semua. Ya, itu dia harapan untuk ketua agenda kita for 2025. Ya. Nah, so saya kembalikan kepada CEO host kita. Serasa itu saja daripada saya. Iya. Memandangkan masa kita sangat singkat ya. Banyak lagi soalan sebenarnya yang kami mau tanya nih. Tapi kami hanya mempunyai masa yang terhad. So sampai sini saja podcast kita pada kali ini. Yes. Ayo. Coba. Saya hilang idea. Jumpa Anda di next podcast kita. Sini bahasa punya. Alright.